layanan khusus ya. Nah, Khusus kalau bagi ini yang kehilangan paspor. Nah, kalau ini untuk layanan khusus untuk pasporisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama channelnya Ujang Maulana. Oke guys, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya hanya bisa silaturahim lewat sosial media, dan semoga silaturahim kita ini adalah sebuah wasilah untuk menjalin tali persahabatan dan saling berbagi satu sama lain. Oke guys, di sini masih seputar informasi pasporisasi dan informasi TKW atau PMI pekerja migran Indonesia. Oke guys, ada isu nih yang tersebar di kalangan TKW dan TKI bahwa adanya pelayanan dari pemerintah itu adalah pasporisasi, katanya pemutihan igoma. Bahwasanya siapa yang mempunyai paspor baru atau bikin paspor baru nantinya akan mengarah kepada pemutihan dan pemulangan massal. Itu adalah sebuah isu atau hoax dari sebagian teman-teman kita yang tidak mau atau belum sempat untuk mau bikin agama atau belum mau mengikuti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu pasporisasi. Yang mana pasporisasi ini yang disebarluaskan yang disebarluaskan oleh teman-teman yang ada informasi yang sedikit menakutkan atau yang menakut-nakuti oleh yang lain lah, bahwa mereka oknum tersebut menjelaskan bahwa pasporisasi tersebut diadakan akan merujuk ke pemutihan atau pemulangan massal. Oke, benar atau tidaknya mari kita simak dari penjelasan KBRI Riyadh tentang isu pemutihan dan bikin igoma. Ini ada rumus nih Pak ya, tentang pasporisasi. Ya. Pasporisasi ini apakah berarti pemutihan oleh pemerintah Arab Saudi? Saya bisa mengatakan tidak sama sekali. Nah guys, udah ada satu jawaban ini, bahwa pasporisasi itu bukan pemutihan dari pemerintah Arab Saudi. Kita lanjut dengarkan ya. Salah berarti Pak ya? Hoax itu Pak. Hoax. Itu jadi lebih kepada bagaimana memberikan dokumen RI kepada warga negara Indonesia di sini. Jadi belum sampai kepada masalah pemutihan. Nah, pemerintah memberikan pelayanan untuk pasporisasi ini karena kepedulian pemerintah terhadap kita sebagai PMI atau pekerja migran Indonesia, karena bahwasanya KBRI dan KJRI itu adalah merupakan perwakilan dari pemerintah Indonesia yang bekerja di Arab Saudi untuk memberikan layanan atau bantuan yang semestinya didapatkan oleh para teman-teman TKI dan TKW atau PMI. Lanjut guys. Melegalkan status kemigrasian mereka di sini, ataupun bahkan sampai kepada membantu kasus-kasus ketenaga kerjaan. Oke. Tapi ini semua mereka bisa menunjukkan satu identitas sebagai warga negara dengan paspor tersebut. Oke, jadi pasporisasi ini tidak sama dengan pemutihan? Tidak sama. Kalau sudah punya paspor baru ini Pak, ya, apakah bisa kita buatkan ikomah? Tidak bisa. Nah guys, udah jelas. Jadi walaupun kita sudah mempunyai paspor baru, namun kita masih tidak bisa membikin igoma, karena pasporisasi ini bertujuan hanya untuk melengkapi dokumentasi identitas PMI atau pekerja migran Indonesia. Jadi cenderungnya itu lebih ke memberikan dokumentasi lah
Jadi apabila ada sesuatu pertanyaan nantinya, nah paspor ini bisa ditunjukkan bahwa kita dari negara tersebut dan datanya ini. Nah seperti itu mungkin. Oke, kita lanjutkan dengarkan agar semuanya jelas tentang isu dan hoax yang tersebar di kalangan para PMI. Dan kita tidak melayani permintaan tersebut. Silakan saja untuk bisa mendatangi calon majikan yang baru atau majikan yang lama. Saya sudah punya paspor dan ini resmi dari pemerintah Indonesia. Bagaimana? Karena proses menjadi iqomah, kemudian kerja secara legal ini kita menganut sistem hukum di sini. Ini yang kita tidak punya kepanjangan tangan untuk situ. Ya, jadi KBRI. Nah guys, jadi untuk dari paspor sampai merujuk ke iqomah itu KBRI ataupun KJRI tidak bisa membantu karena itu sudah menjadi aturan pemerintah sini. Mungkin seperti itu. Coba dengarkan lagi ulang ya. Tidak punya kepanjangan tangan untuk situ. Ya, jadi KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah adalah perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Ya, betul. Dan hanya memberikan dokumen pemerintah Indonesia. Betul. Sementara iqomah ini adalah dokumen milik pemerintah Arab Saudi. Betul sekali. Jadi prosesnya sama sekali berbeda, Pak. Karena beda negara. Betul. Beda Indonesia. Jadi paspor dan iqomah itu berbeda. Sedangkan kalau paspor itu milik kewenangan pemerintah Indonesia, sedangkan iqomah itu adalah kewenangan dari kepemerintahan Arab Saudi. Ya, dan Arab Saudi. Betul. Kemudian rumors yang berikutnya begini, Pak. Apakah kalau kita sudah punya paspor untuk WNI overstay ini, lengkap paspornya, akan dilakukan deportasi massal? Nah, ini juga ada rumor begitu, Pak. Ya, betul. Kalau sudah punya paspor bisa dideportasi massal, itu bagaimana, Pak? Betul atau tidak, Pak? Rencana KBRI begitu. Deportasi massal itu merupakan kebijakan pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Arab Saudi. Kembali lagi, setiap bentuk layanan itu dimulai dari dokumen. Dokumen inilah yang coba kita wujudkan dalam bentuk pemberian paspor. Jadi tidak benar bahwa itu akan melangkah kepada istilahnya repatriasi atau pemulangan massal itu tidak seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak sudah mengklarifikasi hoax yang beredar tentang pasporisasi ini. Karena sudah macam-macam, Pak. Oke, jadi tentang kabar hoax pemulangan massal atau pemutihan atau bahwa kita memberikan iqomah akan merujuk ke deportasi massal itu atau pemulangan massal itu sudah terjawab ya, itu tidak benar. Oke, kita lanjut. Berita-berita di sangat dipahami karena mengelola ekspektasi masyarakat itu menjadi sesuatu yang penting, tapi yang sekali lagi dengan kita memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya, mereka tidak akan menjadi mengurangi potensi mereka untuk tertipu atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu dia. Ini yang paling penting. Pentingnya podcast, Pak. Ya. Jadi ini informasi yang didengar oleh masyarakat Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, itu datang dari sumber yang terpercaya, yang valid. Betul. Bukan katanya-katanya, tapi langsung dari Bapak Arif Hidayat, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Riyadh. Nah, saya juga baru tahu bahwa perwakilan dari KBRI Riyadh itu adalah di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, itu datang dari sumber yang terpercaya, yang valid. Bukan katanya-katanya, tapi langsung dari Bapak Arif Hidayat, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Riyadh. Perwakilan dari KBRI Riyadh. Ya, pasporisasi ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Pak? Tanggal 13 Oktober 2020 ya, Pak ya? 2022 ya, 2022 sampai di bulan Desember yang kami belum menentukan tanggalnya. Oke. Ya, jadi kita sudah masuk di Oktober, 3 hari lagi akan dibuka. Oktober, November, Desember. 3 hari, Pak ya. Betul. 3
3 bulan paspor. Setelah itu kita berhenti di situ, tapi jangan khawatir, layanan yang rutin kan tetap jalan. Oke guys, bagi teman-teman yang kemarin belum sempat daftar untuk pasporisasi karena kuotanya sudah terisi penuh atau sudah tidak ada jadwal janji temu lagi, jangan khawatir. Tapi katanya kan ini kalau untuk aktivitas rutin itu kan masih aktif. Nah, kalian bisa untuk mengadakan janji temu untuk aktivitas lain, tapi kesananya mungkin bisa jadi seperti sambil buat paspor ataupun seperti halnya seperti itulah ya, atau yang lainnya. Ini kan layanan khusus ya. Nah, khusus kalau bagi ini yang kehilangan paspor. Nah, kalau ini untuk layanan khusus untuk pasporisasi Atau overstay. Betul. Dengan syarat-syarat yang lebih mudah. Betul. Baik Pak. Terima kasih Pak Arif Hidayat atas waktunya. Terima kasih. Ini penjelasan yang sangat valid dan informasi yang sahih ini Pak. Kalau dalam bahasa agama yang pemutakhiran data dalam bentuk lapor diri dan juga pasporisasi untuk WNI overstayer. Ini ada rumor sini Pak. Oke guys, cukup sekian penjelasan dari Pak Arif Hidayat dalam podcast tersebut, karena ini adalah suatu perwakilan penjelasan dari KBRI dan KJRI tersendiri kepada kita untuk memberikan atau memberitahukan bahwasanya pembikinan atau pelayanan pasporisasi ini bukan merujuk ke pemutihan atau juga deportasi atau pemulangan massal. Itu bukan ke situ merujuknya. Namun KBRI dan KJRI ataupun pemerintah mengadakan untuk layanan pasporisasi tersebut bertujuan untuk melengkapi dokumentasi perjalanan kita sebagai PMI atau sebagai TKW dan TKI di luar negeri, yaitu khususnya di Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi. Untuk perjumpaan kali ini dari Ujang Maulana Channel, ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun bahasa, mohon dimaafkan karena bahwasanya saya pribadi masih dalam tahap belajar. Semoga informasi yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan amal yang baik buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.